Pemirsa, di tengah tekanan Kongres Amerika Serikat dan ancaman inflasi di dalam negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali ancam Iran siap lakukan serangan. Apakah ini tanda perang Amerika dan Iran akan kembali terjadi? Sudah bergabung bersama saya, pengamat Timur Tengah yang pernah tinggal juga di Iran. Ini dari UIN Jakarta, ada Prof. Khalid Al-Walid. Prof. Khalid, Trump ancam serang Iran. Apakah ini peluang negosiasi antara kedua negara ini susah kita tempuh? Keduanya kandas, Prof. Seperti apa? Negosiasi itu saya melihat tidak mungkin terjadi karena di satu sisi Iran tetap bertahan dengan komitmennya untuk menjaga kedaulatan Iran dan tidak ingin diintimidasi. Di sisi lain bahwa kita saksikan Trump tidak mau menerima proposal yang telah diberikan Iran. Yang pertama bahwa yang proposal terakhir Amerika dan kemudian seluruh armada lautnya untuk keluar dari wilayah Teluk Persia atau Selat Hormuz, dan yang kedua melakukan perjanjian untuk menghentikan serangan terhadap Iran. Dan ini sepertinya bagi Trump satu hal yang tidak mungkin dia terima. Selain ini jelas akan mengubah peta hegemoni Amerika di Timur Tengah dan merubah kemudian dari pola unipolar yang selama ini menjadi multipolar. Dan yang jelas bahwa setelah ini ketika Amerika menerima keadaan yang disampaikan oleh Iran atau proposal disampaikan oleh Iran, maka jelas Amerika akan jatuh pada sebagai sebuah negara yang mungkin tidak lagi dihormati dunia ya. Setelah ini mungkin persenjataan yang merupakan kemudian bisnis utama dari Amerika tidak akan lagi laku di dunia internasional, bahwa ada pilihan dan alternatif yang lain. Kemudian yang kedua, Iran akan menjadi salah satu kekuatan besar dunia, kekuatan keempat di dunia, sehingga Amerika tidak lagi bisa seperti sebelumnya untuk berlaku sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya. Kemudian negara-negara Teluk ini tentu akan berpikir ke depan bahwa mereka tidak mungkin menjaga keamanannya dan menyerahkan penjagaan keamanan terhadap negaranya terhadap Amerika. Jujur saya agak menyeramkan ketika Prof mengatakan tidak mungkin kedua negara ini melakukan perundingan kembali. Apakah di depan mata akan terjadi perang besar-besaran, Prof? Dalam konteks yang sekarang kita menyaksikan Trump ini berada pada sebuah kondisi simalakama ya, bahwa kalau dia melakukan serangan darat, ini kan invasi darat yang sudah digaungkan sebelumnya, Iran sudah sangat siap untuk itu. Kenapa? Pertama bahwa mereka sudah mengatur strategi yang luar biasa ya. Yang kedua bahwa ada kesepakatan bersama baik dengan seluruh kekuatan mukawamah, kekuatan yang merupakan faksi-faksi yang terkait dengan Iran. Bahkan sebagian berita menyatakan bahwa kekuatan mukawamah atau pasukan yang terkait dengan Iran ini sudah sebagian bergabung di front milisi seperti dari Irak dan sebagainya, sudah masuk ke Iran. Ditambah ada satu program yang diberikan kemudian kesempatan bagi masyarakat yang disebut dengan John Fadoye Iran, bahwa jiwa kami persembahkan untuk Iran. Dan ini membuka ruang sukarelawan. Ada 40 juta orang yang sudah mendaftarkan diri mereka dan bersiap untuk ikut terlibat dalam perang darat. Ya. Dan kita tahu bahwa Iran ini juga ada kewajiban militer bagi semua masyarakatnya, semua pemuda dan sebagainya. Dan sekarang itu sudah hampir 40 juta jumlah pemuda dan masyarakat Iran yang mendaftarkan diri untuk menjadi sukarelawan dalam perang darat ini. Tapi AS menuding bahwa sebenarnya di dalam internal Iran sudah mulai terjadi perpecahan, tidak lagi solid, tidak akan didukung penuh karena secara infrastruktur, logistik perang terkuras habis. Ini adalah upaya Amerika untuk menyerang Iran sebenarnya. Jadi ketika dia sudah berada pada kondisi yang sulit untuk melakukan serangan darat, dan juga kemudian tekanan-tekanan yang selama ini tidak dapat mengubah kemudian keteguhan Iran. Bahkan terakhir kita mendengar pernyataan dari prime leadernya Ayatullah Mujtaba Khamenei bahwa tidak ada tempat di sini bagi Amerika kecuali di dasar lautan. Ini jelas membuat Amerika menjadi bahwa menjadi sulit dalam posisi ini. Sehingga
dia punya cara yang lain. Salah satu cara strategi yang akan dilakukan oleh mereka menyerang Iran itu adalah menciptakan satu kondisi seakan-akan bahwa di dalam Iran terjadi konflik dan perpecahan. Ini yang sekarang sepertinya sedang disiarkan, sedang disebarkan satu narasi, ada konflik yang luar biasa terjadi di antara tokoh-tokoh Iran pada saat ini. Semacam narasi propaganda. Tapi kalau seandainya serangan itu benar-benar dilancarkan, pola seperti apa yang akan dipakai oleh AS maupun Iran? Ya, Iran selalu mengedepankan sikap defensif ya, bahwa dia menjaga kedaulatan negaranya. Ketika dia akan diserang, dia akan bersiap untuk itu. Ada dua kemungkinan menurut saya bahwa Trump ini memerlukan satu victory symbol. Jadi seakan-akan bahwa dia menang, ya. Dan di antara rencana yang telah dilakukan sebelumnya, kalau kita lihat bahwa Amerika akan melakukan kemudian pengeboman secara masif terhadap Iran. Ini kemungkinan yang akan dilakukan sebagai satu bentuk victory symbol yang ingin disampaikan oleh Trump bahwa dia menang dalam peperangan ini. Jelas bahwa apa yang terjadi baru-baru ini di Senat, ini kan didesak, perang ini kan tidak menghasilkan apapun, bahkan mengeluarkan biaya yang sangat besar, lebih dari 25 miliar dolar. Nah, Trump maupun kemudian Hexet kita melihat bahwa dia ingin menggunakan peluang. Ini sudah lewat 60 hari. Tetapi mereka ingin menyatakan bahwa ada masa yang di situ gencatan senjata yang tidak kemudian dihitung sebagai 60 hari. Sehingga mereka masih mendapatkan satu kesempatan untuk melakukan satu peluang yang menunjukkan bahwa Trump ini menang. Tapi dalihnya dari Menteri Perang AS, Pete Hegseth, mengatakan bahwa sebenarnya jangan hitung dari kerugian yang kita terima, tapi jangka panjang ketika Iran bisa mengembangkan uraniumnya, nuklirnya, itu lebih berbahaya dampaknya untuk AS. Itu versinya Menteri Perang AS ya, Prof? Iya, betul. Bahwa selama ini kan kita terbukti Iran itu tidak pernah menyerang negara yang lain ya. Bahwa yang ada kan Amerika selalu invasi. Dan ini adalah narasi yang memang selalu digunakan oleh Amerika. Baik ketika menyerang Irak, menyerang kemudian Libya misalnya, itu narasi-narasi yang selalu digunakan. Satu narasi klasik bahwa ini menjadi sebuah ancaman. Padahal hingga saat ini Kongres pun tahu bahwa Iran itu tidak pernah mengembangkan senjata nuklir ya. Nuklirnya itu kan baru pada tingkat, dan dia berada di bawah perjanjian dengan perjanjian IAEA ya, Badan Atom Internasional. Ini baru pada tingkat 60%. Dan ini sampai sekarang bahwa Amerika tidak mampu untuk mengambil alih kemudian uranium Iran ini. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu serangan di Isfahan itu adalah dengan dalih untuk menyelamatkan pilot yang menyerang Iran, tapi beragam analisis menunjukkan bahwa bahwa ini adalah upaya Amerika untuk mengambil alih kemudian uranium yang dimiliki oleh Iran. Prof. Jadi yang terbaru adalah proposalnya sudah makin berkembang, bukan lagi 9, bukan lagi 10 poin, tapi yang sekarang sudah masuk 14 poin yang akan diajukan oleh Teheran kepada Amerika Serikat. Sebenarnya tidak berbeda jauh ya Prof ya, kalau kami lihat mengenai mekanisme pelayaran di Selat Hormuz, kemudian AS harus mencabut blokadenya, tidak mengganggu-gugat mengenai pengayaan uranium. Menurut Anda dengan poin yang lebih berkembang 14 poin ini, apakah bisa diterima dengan mudah oleh AS atau itu akan dimentahkan sama sekali? Iran tengah mempermalukan Amerika dengan proposal ini. Karena tidak satu pun proposal itu yang akan diterima oleh Amerika. Dan ini menunjukkan, Iran ingin menunjukkan bahwa Amerika tidak bisa untuk diajak bernegosiasi dan memiliki kesepakatan bersama. Jadi karena itu kenapa kemudian ini berkembang sebenarnya itu adalah bagian dari strategi Iran untuk menunjukkan secara detail bahwa kita sudah menyiapkan segala hal sampai pada tingkat yang paling rinci, termasuk misalnya pembayaran Selat Hormuz gitu kan, tambahannya itu bahwa kapal akan dikenakan biaya sebagai ganti rugi perang dan beberapa poin lainnya, termasuk Libanon ya, misalnya Hizbullah Libanon dan penyerangan Israel. Jangan ganggu gugat, jangan serang lagi Libanon. Iya, ini kan salah satu dari 14 kemudian ini. Tapi saya yakin bahwa dalam kondisi sekarang Amerika tidak akan menerima proposal ini. Tapi ancaman kan akan ada operasi militer terbaru ke Iran, Prof. Iya,
Dan itu kalau ancaman kan sudah lama ya. Dari dulu juga Trump itu selalu mengancam Iran. Dan Iran dalam konteks ini siap untuk menghadapi kemudian ancaman tersebut. Terakhir misalnya kita lihat sampai tadi malam itu seluruh kota-kota Iran itu dipenuhi oleh rakyat Iran yang menuntut agar pemerintahnya ini tidak lagi bernegosiasi dengan Amerika karena Amerika tidak dapat dipercaya. Buat apa 14 poin harus dikirim ke Amerika Serikat dan sedang dikaji oleh Trump? Ya ini untuk sekali lagi untuk mempermalukan Amerika. Karena poin-poin tersebut tidak akan diikuti oleh Amerika. Tidak akan diterima oleh Amerika, bahwa negosiasi-negosiasi yang terjadi itu adalah satu bentuk bluffing dari Amerika ya. Artinya bukan sesuatu yang itu hanya satu pola di mana Amerika mungkin memiliki kesempatan untuk mengatur strategi-strategi baru dalam menghancurkan Iran. Dan strategi terakhir ini saya yakin bahwa yang akan terus dilakukan oleh Amerika itu adalah bagaimana menciptakan konflik di dalam Iran. Tapi yang menarik, yang terbaru dari Trump adalah ketika akan mengkaji 14 poin dari Iran di waktu yang bersamaan secara paralel, Trump mengatakan bahwa 47 tahun Iran harus membayar apa yang ia lakukan terhadap negara-negara yang terdampak. Apakah ini artinya sudah betul kata Prof tadi untuk mempermalukan versi Iran, tapi versi AS ya kami akan melakukan retaliasi, pembalasan, dendam saja. Amerika tentu tidak akan menerima, dan dalam pola kepemimpinan Trump yang ada saat ini, dia akan ini kan pertaruhan bagi Trump. Pertaruhan dalam konteks pemilihan selak nantinya, pertaruhan juga bagi hegemoni Amerika di Timur Tengah. Karena ketika kemudian, ketika misalnya Iran ini dapat mempertahankan diri dan mempermalukan Amerika, maka otomatis kemudian hegemoni Amerika di Timur Tengah itu menjadi tidak bermakna. Dan dia akan kehilangan banyak negara yang selama ini memberikan upeti besar untuk Amerika. Beberapa negara-negara Teluk misalnya, itu seperti Arab Saudi, UAE, kemudian juga Kuwait, ya, Qatar, dan Oman, dan beberapa negara di situ, itu tentu akan berpikir ulang. Sekarang kita lihat bahwa Arab Saudi sudah mendekat ke Cina. Ada kunjungan yang diplomatik ya ke Cina terakhir sekali, dan ini kan ada indikasi bahwa ada perubahan yang terjadi pada pemerintahan Arab Saudi terhadap Amerika. Amerika. Tekanan sudah begitu besar, Prof. Bukan hanya dari internal, dari Kongres AS, tapi juga dari eksternal. Negara-negara tadi yang mungkin dianggap sahabat, sekutu, sudah mulai menjauh dari AS. Bukankah harusnya Trump mempertimbangkan banyak faktor itu agar mereka tidak merugi dalam jangka panjang? Apalagi 7 bulan lagi pemilu. Ini Trump, ini merupakan satu pertaruhan bagi Trump itu sendiri ya. Trump ini kita tahu bahwa satu pribadi yang menginginkan dirinya ini sebagai sosok yang full power ya. Karena itu kan digelari The Kings di Amerika sendiri kan, yang ingin menunjukkan bahwa dia dapat mengatur segalanya. Dan ini yang dipatahkan oleh Iran. Dia tidak ingin terlihat lemah dalam kondisi yang terjadi sekarang, mengakui realitas yang tengah terjadi, karena itu selalu slogannya itu kita menang, bahwa Iran sudah tidak lagi memiliki armada lautnya, bahwa Iran sudah terkalahkan, kemudian beragam pusat-pusat rudal dan sebagainya sudah kita hancurkan, Iran sudah tidak berdaya. Ini narasi-narasi yang selalu diulang oleh Amerika yang bertolak belakang dengan realitas yang ada. Bisa tidak sekarang dikatakan bahwa ini merupakan titik balik dominasi AS di Timur Tengah? Saya yakin seperti itu, bahwa kita tengah menunggu ini. Kita akan melihat bahwa dalam waktu 1 atau 2 bulan ini, kita melihat 1 bulan ini adalah saat yang paling menentukan dari semua ini. Kalau Amerika atau Trump melakukan invasi dalam beragam bentuknya kepada Iran, maka itu adalah titik akhir dari konflik ini. Dan sekiranya, tapi saya yakin begini, ini yang mungkin saya bisa pahami, Amerika tidak akan melakukan tindakan itu, karena dia masih menjadi persoalan dengan Senat ya.
Jadi pemerintahan Trump mungkin dia akan melakukan upaya bagaimana kemudian menciptakan konflik yang terjadi di dalam Iran maupun dengan beragam negara Teluk ini. Itu yang sangat mungkin dilakukan oleh Amerika. Ketika saat ini AS dan juga Israel saling berkelindan melindungi satu sama lain, apakah perang karena mereka berdua begitu rekat masih akan terus seperti ini perangnya? Ketika AS dan Israel tidak bisa dipisahkan? Israel itu sangat bergantung pada kekuatan Amerika. Selain pasokan senjata yang berasal dari Amerika, yang kedua bahwa perlindungan yang dilakukan Amerika kepada Israel, dan kalau tanpa kehadiran Amerika, Israel tidak bermakna apapun. Dan kita tahu bahwa Israel ini dalam kondisi yang sangat terdesak, bahwa realitas yang terjadi di Israel ini kan semuanya ditutupi. Kita tidak pernah tahu sekarang Benyamin Netanyahu itu berada di mana. Dan masyarakat Israel sendiri ini kan mempertanyakan keberadaan dari Benyamin Netanyahu. Bahkan medianya mengkritik. Anda hanya mengirimkan video kepada kami untuk disiarkan, tapi tidak pernah muncul. Sebagian analis mengatakan bahwa Netanyahu sudah sekian lama meninggalkan Israel dan bersembunyi di salah satu negara Eropa. Ini narasi yang muncul di sana, meninggalkan rakyatnya dalam kondisi yang sangat menyedihkan ya. Bahwa sebagian besar kemudian wilayah Israel itu sudah berada dalam kondisi yang sangat berat keadaannya. Serangan-serangan terhadap Lebanon dan sebagainya itu kan di bagian dan serangan ini kan tidak dalam pola yang kemudian terjadi seperti antara Iran dan Israel ya. Ini adalah serangan untuk menghancurkan kekuatan Hizbullah ya. Tapi ke depan sekiranya kondisi terjadi perubahan antara peta hegemoni Amerika, ini jelas akan membuat Israel berada dalam kondisi pada titik nadir ya. Dia tidak akan memiliki kekuatan apapun lagi, dan saya yakin setelah peristiwa ini ketika Iran dapat bertahan, beberapa negara Teluk itu pasti akan melepaskan atau memutuskan hubungannya dengan Israel. Jadi penentuan 1-2 bulan ini dinamikanya seperti apa? Menurut Bapak siapa yang bisa menghentikan perang ini, Prof. Walid? Tidak ada yang bisa menghentikan perang ini. Bahwa perang ini akan terus berlanjut dalam pola yang berbeda. Kita tunggu bersama kejutannya seperti apa. Pola perangnya tetap ada, tapi berlanjutnya sampai kapan hanya kedua negara ini yang bisa menjawab. Iya betul. Terima kasih bahwa kita yakin akan terjadi sebuah peta baru di Timur Tengah dan dunia akan berkembang pada multipolar. Terima kasih sudah bergabung di Kabar Petang, Prof. Walid dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sudah memberikan penjelasan yang komprehensif. Terima kasih.